Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Ishak Rafiq sebagai pengamat ekonomi dan membuat beberapa buku tentang ekonomi, malah membuat sebuah roadmap tentang masa depan Indonesia ke depan. Bang Ishak Rafiq melihat kondisi negara kita sudah coret maring ini, bagaimana menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dul. Kita memang berada di masa akhir periode kedua Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Anda bersama Ishak Rafiq. Baru saja kita bersama-sama forum aksi melihat keadaan Indonesia. Dan kita tahu ya, keadaan negara ini seperti menuju ke jurang kehancuran. Rakyat miskin, takut karena kebijakan pemerintah yang salah dan amburadul. Dan ini menimbulkan perasaan yang sangat tertekan dari rakyat secara umum. Dan orang-orang akhirnya menginginkan Jokowi segera turun bila perlu sebelum tanggal 20 Oktober 2024. Itu masa akhir Jokowi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ada banyak kasus yang tidak diselesaikan. Pertama, kita masih ingat ada kasus pencucian duit 349 triliun di Departemen Keuangan, di Kementerian Keuangan. Itu duit yang sangat besar dan sampai sekarang tidak sampai ke pengadilan. Padahal menurut laporan itu semua sudah jelas siapa-siapa. Orang-orangnya sudah ada nama-namanya, tapi belum sampai ke pengadilan. Pada saat Mahfud MD menjadi Menteri Menko Polhukam, sebetulnya ada peluang itu untuk memerintahkan Jaksa Agung menuntut itu. Tapi itu tidak dilakukan karena pemerintah menginginkan agar kasus ini berlarut-larut dan lama, dan akhirnya dibuatlah satgas khusus untuk itu. Dan akhirnya tidak sampai ke pengadilan. Ada juga penggangsiran hidup mewah dari para petugas pajak dan bea cukai yang menggunakan pajak rakyat ini untuk hidup mewah. Ini juga belum sampai ke pengadilan. Lalu ada penggangsiran duit Telkomsel ya, yang diarahkan oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN Erick Thohir ya, untuk membeli saham GoTo 6,2 triliun. Dan ini setelah dibeli sahamnya oleh Telkomsel, yang di sana ada abangnya Boy Thohir, ya Garibaldi Boy Thohir, kemudian saham GoTo terus anjlok sehingga negara dirugikan 3,2 triliun. Ini adalah kejahatan karena berbisnis ya mengarahkan BUMN untuk membeli dan memperkaya orang lain. Kemudian ada bisnis PCR antara ya bersama Erick Thohir bersama Luhut Binsar Panjaitan. Dua-duanya punya wewenang di situ ketika pandemi. Tapi mereka malah berbisnis PCR dan ini katanya menghasilkan duit 10 triliun. Dan ini mestinya kembali pada negara karena negara dirugikan oleh hal-hal yang macam gini. Lalu ada penyerobotan hutan 3,3 juta hektar. Yang ini juga tidak diusut habis, tidak sampai ke pengadilan ya.
dan Luhut Binsar Panjaitan mau memutihkan itu, dan ini masih terkatung-katung. Sebetulnya para penyerobot ini harus dihukum, bukan dibuatkan jalan untuk memutihkan itu. Sedangkan rakyat kalau mengambil sedikit saja tanah atau menebang 1-2 pohon, dia sudah dihukum berat. Dan petani kita memerlukan tanah itu, mestinya diberikan kepada petani, dan para penyerobot hutan ini dihukum berat. Lalu ada keinginan mengimpor, ya, Cina mau membuka hutan 1 juta hektar rencananya di Kalimantan, dan ini artinya kita mengimpor petani dari Cina pada saat petani kita ini kekurangan lahan. Hal-hal seperti inilah yang membuat negara ini bangkrut, ya, menuju kehancuran, di mana DPR-nya yang mestinya mengontrol ini tidak melakukannya. Sehingga semua kejahatan ini berjalan dengan gampang dan merugikan negara. Ada lagi penyelundupan emas senilai 189 triliun pada tahun 2020. Dan pada tahun 2017 senilai 180 triliun. Ini uang-uang besar ini milik siapa? Dan nanti ketika Prabowo mulai kekuasaannya, ada utang-utang yang jatuh tempo. Dan ini harus dibayar Prabowo. Pada tahun 2025 yang jatuh tempo, utang yang dibuat oleh Jokowi ini 800 triliun lebih. Sedangkan ada uang yang seperti itu tidak diambil oleh negara. Dan DPR-nya tidak mau mengontrol itu. Nah, saudara-saudara sekalian, hal-hal seperti ini membuat kita kehilangan wakil rakyat, yang wakil rakyat ini memang dikendalikan oleh bos yang sama, yaitu oligarki. 30 grup usaha menikmati semua privilege di zaman Jokowi 2 periode. Saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat negara kita menuju kebangkrutan yang luar biasa dan rakyat memasuki arena yang mengerikan, yaitu kemiskinan yang akut. Ya, pada saat yang sama pemerintah menjadi tidak kreatif, pasir pun mau dijual dan dibuat undang-undangnya dilegalkan oleh DPR, sehingga kita kembali ke zaman batu, menjadi pemulung lagi pada saat dunia sudah berkembang sedemikian rupa. Yang mestinya kita ke hilir, kita kembali ke hulu, menjadi pemulung, menjual pasir. Dan ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, karena pasir itu kalau di-stroke di tengah laut sana, maka pasir yang ada di daratan akan turun ke bawah, dan itu rumah-rumah petani, kampung-kampung nelayan akan masuk laut. Ini menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan lingkungan yang luar biasa. Tidak boleh dibiarkan. Pemerintah baru harus menghentikan ini. Kalau pemerintah sekarang yang masih ada waktu 14 hari tidak mau melakukannya. Kejahatan ini adalah kejahatan segitiga, ya, di mana pemerintah, penguasa, dan wakil rakyat berkolaborasi untuk bos yang sama, yaitu oligarki. 30 grup usaha akan menikmati ini. Semua daerah-daerah yang kaya, mengandung tambang, dan daerah-daerah strategis seperti Rempang, Morowali, Banten, Tanjung Pasir, kemudian Papua, Wadas, Kendeng, dan lain-lain, itu akan mengalami hal-hal seperti ini, di mana undang-undangnya telah dibuat oleh DPR untuk kepentingan konglomerat ini. Saudara-saudara sekalian, ini harus dihentikan dengan dari atas, bukan cuma dari bawah. Yang dari bawah akan demo saja, tapi DPR dan pemerintah bertanggung jawab atas kerusakan ini dan pemiskinan negara dan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.